Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini saya sedang menjalani recovery atau pemulihan dari kekurang sehatan saya. Kaki saya terkilir, bengkak sudah lebih dari 2 minggu dan sangat sakit untuk berjalan. Tapi saya tidak pernah berhenti melayani, bahkan di tanggal 24 hari Minggu yang lalu saya 3 kali Sunday service oleh karena kemurahan Tuhan, melayani di GSJA, melayani di GPDI, dan juga di gereja yang saya gembalakan sendiri. Dan Natal kita tetap melaksanakan ibadah Padang di Pantai Reviola, Kepulauan Riau, dan disitulah saya merasakan badan saya benar-benar sudah pada beban yang cukup berat dan kaki saya sudah sangat bengkak dan sakit sekali. Dan akhirnya malamnya saya ikut terapi, ya kan, ditarik uratnya semua, sakit banget. Dan sekarang masih dalam tahap pemulihan, tapi tetap bersuka cita. Kenapa? Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34, bahkan ayat-ayat yang lainnya di dalam 1 Tawarik, Mazmur, semua berkata begini: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang punya iman yang kuat adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sesakit apapun tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Karena apa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di pagi hari yang indah ini, yang sejuk ini, untuk mengisi masa-masa recovery saya punya tanaman di halaman gereja. Ini gereja yang saya gembalakan, saudaraku. Ini Kebangkitan dan Hidup Ministries. Anda bisa lihat itu ada logonya, Kebangkitan dan Hidup Ministries, ya. Ada PDO Kebangkitan dan Hidup Ministries, dan juga ada GKRI Kebangkitan dan Hidup. Ya, ini luar biasa. Dan di halaman depan Kebangkitan dan Hidup Ministries ini saya punya tabulapot, tanaman bunga buah dalam pot. Ya, karena apa? Saya hobi bercocok tanam, saudaraku. Bukan hanya menuai jiwa-jiwa dan menyelamatkan mereka, tapi saya juga hobi menanam berbagai macam bentuk tanaman, jenis tanaman. Saya paling suka itu nanam sayur. Setelah itu nanam buah. Dan setelah itu memanennya. Wah, puas sekali kalau udah panen. Dan habis itu membagi-bagikan panenan itu kepada banyak orang. Jadi bukan hanya menabur benih Injil, benih firman, mengolah ladang yang namanya dunia ini, saya dimampukan Tuhan, tapi juga mengolah tanah yang sesungguhnya untuk menanam banyak tanaman. Saya sanggup, saya dimampukan. Oh, Tuhan baik, kasih saya talenta. Maklum, misionaris harus bisa segalanya. Dan ini, saudaraku, ini saya turunkan ya. Oke, ini adalah ubi jalar madu di dalam pot, ya. Usianya 3,5 bulan kita bisa panen. Jadi karena ini sudah terlalu panjang, saya siangi, saya putus-putus. Nanti saya bersihkan, biar karena ini di dalam pot, biar nggak terlalu semak, ya kan. Karena di halaman depan. Nanti kalau sudah saya bersihkan, saya sudah potong-potong dahan-dahannya yang sudah terlalu panjang. Nanti dahan-dahannya ini nggak dibuang, saudaraku, tapi dicincang-cincang, dikumpulkan untuk jadi pupuk, karena dia sangat bagus. Dan ini selanjutnya saya juga punya tanaman dondong. Ini baru disiangi, yang saya pernah posting itu. Jadi dondong ini, saudaraku, buah itu kalau sekali buah ratusan. Anda bisa lihat dia lagi mulai belajar berbunga. Nah, itu dia lagi belajar berbunga, ya. Ini dia lagi mulai berbunga lagi. Ini baru saya potong semua dahannya, saya siangi. Dan Anda tahu, dia kalau sekali berbuah, saudaraku, itu ratusan buahnya, dan luar biasa, ya kan? Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya, cincang-cincang.
bunga buah ini bunga semuanya. Saya itu juga merasa dipuaskan saudaraku kalau tiba-tiba ada yang minta, ya kan, Pak minta dong bunganya gitu. Aduh gerimis saudaraku, harus berteduh dulu di bawah tenda. Ya ini juga semua ada. Jadi tuh saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya itu senang sekali kalau saya nanam sayuran, hasilnya itu melimpah, subur banget gitu. Terus ada banyak orang datang, oh pendeta, Pak pendeta, bagi dong, ya gitu. Itu saya senang kali. Wah buahnya banyak ya, sayurnya bagus ya, kayak gitu ya. Tetangga-tetangga kanan kiri kan banyak yang ini saudara kita keturunan Tionghoa. Wah boksu bagus oh, Pak pendeta bagus ah. Wah saya bilang iya Cece mau. Saya ambilkan beberapa batang sawi manis gitu, saya bagikan gitu. Jadi di saat kita berhasil menanam sayur mayur dan hasilnya melimpah, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selain kita menikmatinya sendiri dengan sukacita saudaraku. Dan berikutnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan hanya ubi jalar, bukan hanya dondong yang saya tanam, kangkung juga saudaraku baru saya panen. Ini kangkungnya. Ada kangkung ya kan, terus ada daun pandan ya kan. Ada jahe merah, ini jahe merah. Ini jahe merah, ini daun pandan, ini kangkung, ini serai. Di sana ada cabai, ada semua. Ada bunga-bunga aglonema. Ya kan? Ada red aglonema Sumatera, ini red aglonema Sumatera. Ada juga green aglonema, ya kan? Ada juga salju, ya semua. Saya suka kali bercocok tanam. Jadi bukan ibu gembala yang suka bercocok tanam, malah saya yang suka bercocok tanam, saudara. Karena dari kecil saya hobi melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang baik, saya hobi. Jadi saya akan merasa sangat bersalah jika saya gagal membuat orang yang rusak, orang yang hancur hati, orang yang mengalami beban berat, orang yang mengalami kesusahan, dan saya tidak berhasil menolong mereka dan mengubah mereka menjadi indah. Itu saya sangat merasa bersalah, berapapun harga yang harus saya bayar. Karena ya itulah tugas kita hamba Tuhan, itulah tugas kita misionaris, pemberita Injil, kabar baik. Itulah tugas kita sebagai pendeta, sebagai gembala, saudara. Jadi jangan memikirkan diri sendiri. Jangan bangun rumah dulu bagus-bagus, baru bangun gereja. Itu terbalik saudaraku. Ya jangan kredit mobil, memaksakan keinginan demi biar dibilang sukses, tapi gerejanya masih panas, masih kacau, masih jemaat yang menderita. Tidak boleh saudaraku. Ya teman-teman pendeta, khusus ini teman-teman pendeta, bangun dulu rumah Tuhan seperti Daud dan Salomo. Persiapkan dulu. Ya, saya punya prinsip seperti itu saudara. Makanya kita sedang persiapkan tempat ibadah yang baru, yang lebih besar, ya kan, yang lebih keren, ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini masih gerimis, tiba-tiba gerimis cukup rapat, sedangkan saya masih flu, pegel, linu, kaki masih ada sisa bengkaknya, masih recovery lah. Jadi nggak berani kena gerimis terlalu banyak, nanti malah flu saya adanya, bukan malah sehat, malah drop. Jadi harus berhikmat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk, jika kita diberi talenta lahiriah untuk bercocok tanam, untuk membuat segala sesuatu indah, talenta batiniah kita, mari kita gunakan secara maksimal. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaannya, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan kepada semua orang. Jangan biarkan siapapun itu menderita, terhilang, tidak selamat. Mari kita berjuang untuk menolong setiap mereka, menyelamatkan setiap mereka. Saya juga punya benih cabai yang cukup banyak, dipersiapkan untuk ditanam. Keren banget. Dan kita akan lakukan semuanya dengan cinta dan ucapan syukur dan sungguh-sungguh. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena jujur saudaraku, firman Tuhan itu saya imani, berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Jadi saudaraku, sesakit apapun kondisimu, jangan cemen, jangan ngeluh, jangan nangis, tapi mengucap syukur dalam segala, karena Tuhan sanggup menyembuhkanmu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bahkan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika
2 hari ini saya harus recovery, duduk diam, istirahat, dan menikmati waktu yang terbaik untuk berdiam diri. Saya bersyukur, saya tetap bersyukur, dan saya tetap berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat merayakan Natal dimanapun saudaraku terkasih berada. Selamat menyambut tahun baru untuk saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mari kita hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Dan mari kita kenali Yesus Kristus, Juru Selamat yang diurapi itu, yang telah lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh dunia, seluruh manusia. Dia bukan sebuah agama atau satu agama, tapi dia Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan setiap kita. Jangan malu untuk belajar mengenal Yesus. Berdoalah, panggillah nama Yesus Kristus, maka dia akan datang kepadamu. Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, dan damai sejahtera sukacita Natal pasti akan melimpahi setiap kita. Salam kemenangan untuk setiap kita. Yang sakit segera sembuh, yang letih lesu dan beban berat segera diberi kelegaan, yang sedang mengalami kesusahan segera ditolong dan diberi kemudahan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Jika kami hari ini mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan, mengalami beban berat, mengalami segala hal yang membuat kami merasa tidak mampu, kami disadarkan karena sesungguhnya Tuhanlah yang menguatkan kami, yang menjadi penolong kami, yang menjadi sumber berkat dan pertolongan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, yang sakit dimanapun berada, hamba berdoa disembuhkan seperti hamba-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu dan beban berat diberi kelegaan, yang sedang mengalami pergumulan hebat diberi pertolongan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera juga melingkupi Indonesia. Segala teror bom, terorisme yang ada di bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dipatahkan kuasanya, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Indonesia damai di dalam wadah NKRI yang berbineka tunggal ika. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, saya mau melepaskan berkat ini dan materaikan perkataan nubuat ini, doa ini jadi genap di dalam berkat nama Tuhan Yesus termaterai. Haleluya, amin. Oke, saudaraku terkasih, sekali lagi tetap semangat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom.